Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di mata kuliah statistik sosial bagian ini ya, ke pertemuan ke-7, pertemuan susulan. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan ukuran tendensi sentral, ada mean, median, modus, kemudian ukuran simpangan, dan cara mencarinya itu seperti apa sih? Ada rentangan, simpangan rata-rata, standar deviasi, dan juga varian. Langsung saja, yang pertama yaitu pengukuran tendensi sentral atau kita ingin mengukur kira-kira kecenderungan suatu nilai itu di mana sih ya. Ini ada mean atau kecenderungan rata-rata dari data. Kemudian juga median ya, atau nilai tengah. Ini juga kan pengukuran tendensinya kemana sih nilai tengahnya. Dan juga modus atau nilai yang paling banyak muncul di data tersebut. Mean merupakan rata-rata hitung ya, bukan yang rata-rata ukur karena memang ada rata-rata ukur dan rata-rata tertimbang dan rata-rata lainnya yang akan kita pelajari cukup di mean atau rata-rata hitung. Kemudian median ya nilai tengah, nilai yang berada di tengah-tengah dari suatu deretan data dan juga modus atau nilai yang paling banyak muncul. Yang pertama kita mulai dari rata-rata ya atau rata-rata hitung. Itu dilambangkan dengan X bar ya atau X yang punya topi ya. X bar punya garis di atas X-nya merupakan ukuran statistik yang menggambarkan nilai kecenderungan pusat data. Jadi kira-kira pusat datanya tuh berapa sih ya? Rata-ratanya tuh berapa? Atau nilai yang mewakili dari seluruh nilai yang ada pada suatu kelompok data. Teman-teman pasti sudah tahu yang namanya rata-rata itu apa sih ya? Mayoritas apa namanya jawabannya itu juga bisa menjadi rata-rata. Yang pasti itulah nilai yang mewakili dari seluruh nilai yang ada. Nah, rata-rata hitung juga dibagi dua. Ada rata-rata pada data tunggal ya atau data yang satu-satu ya, tidak berbentuk kelompok. Ada juga mean pada data kelompok atau data yang berbentuk interval ya dalam bentuk tabel frekuensi. Kalau data tunggal itu kan hanya ya tunggal saja, tidak ada tabel frekuensinya. Kalau distribusi frekuensi itu kan ada intervalnya ya, ada antara A sampai B, ada antara misalkan kalau dari 1 sampai 100 itu kan dibagi lagi ya, misalkan antara 1 sampai 11, 12 sampai 21 seperti itu ya. Ada pembagian atau dikelompok-kelompokkan. Kalau tunggal tidak dikelompokkan. Perhitungannya pun berbeda ya pada mean data tunggal dan data kelompok. Kalau untuk data tunggal rumusnya seperti ini, rata-rata atau X bar, yaitu jumlah dari tiap-tiap data. Jadi tiap-tiap datanya dijumlahkan, dibagi dengan jumlah datanya itu sendiri ya. Teman-teman pasti sudah tahu yang namanya mencari rata-rata, biasanya umum menggunakan rumus seperti ini ya. Ditotalkan, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Contoh, ini ada 6 mahasiswa yang mengikuti tes perbaikan dengan nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, 60. Cara mencari rata-rata atau cara mencari mean adalah semua ini ya, 80 tambah 70 tambah 90 tambah 50 tambah 85 tambah 60, hasilnya berapa per atau dibagi dengan jumlah datanya itu sendiri ya. Ini kan datanya ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ada 6 data, maka dibagi dengan 6. Dan ini hasilnya adalah 435 dibagi 6, yaitu 72,5. Sehingga rata-rata ya dari nilai ini, nilai 6 mahasiswa yang mengikuti tes perbaikan itu adalah 72,5. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya untuk mencari rata-rata seperti ini, dan rata-rata seperti ini itu termasuk dengan rata-rata hitung. Ada contoh ya, ini ada dua. Yang pertama ada Ibu Rumi membagikan uang kepada 5 orang anaknya dengan rincian Ridwan mendapatkan 5 juta ya. Siti mendapatkan 10, Adi mendapatkan 6, Ami mendapatkan 5,5, kemudian Ayu mendapatkan 4,5. Kira-kira berapa rata-rata uang yang diterima oleh seluruh anak ini ya, oleh 5 anak ini? Silakan, ada yang mau menjawab? Ada 5 orang anak. Anak pertama mendapat 5 juta. Anak kedua mendapat 10.
anak ketiga mendapatkan 6 juta, anak keempat mendapatkan 5,5, anak kelima mendapatkan 4,5. Kira-kira berapa rata-ratanya? Sebentar Pak, boleh saya coba hitung Oh, Pak? boleh, silakan Citra. Enam juta Pak kalau nggak salah. 6 jutaan ya. Didapatkan Iya. dari mana, Christian? Dari semua dijumlahin Pak, 5 Mm-mm. 5 juta, 10 juta, 6 juta, 5,5, terus 4,5 dibagi 5, Hasilnya yang 30 tadi berapa? dibagi Kalau yang jutaan dijumlahkan 30 juta Pak. 30 jutaan ya, 31 kalau tidak salah ya. Oh iya, Kalau dijumlahkan 31 dibagi dengan 5 itu hasilnya berapa tadi? 6 6 6 6,2 ya kalau tadi. Tadi iya, mungkin Christian agak kurang menambahkan, kurang kurang 1 juta ya. Kurang iya Pak. 0, nah, terima kasih Christian. Baik Pak. Citra, apakah sama jawabannya? Iya Pak, sama seperti itu ditambah dulu semuanya dijumlahkan lalu dibagi dengan Baru dibagi ya. Hasilnya ya. 6,2. Kalau yang nomor 2, silakan. Ada yang mau? Ada yang mau mencoba menghitung? Ada 10 orang ya. Adi melakukan sebuah wawancara terhadap 10 orang dengan usia masing-masing, ada yang 21 tahun, 23, 25, 30, 35, 38, 25, 24, 45 dan 40. Kira-kira rata-rata usianya tuh berapa sih? Ada yang mau menghitung? Silakan. Coba disimulasikan. 30,6 mungkin Pak. 30,6 dari mana? Total itu Pak, umurnya Pak Hmm. dibagi 10 responden. Totalnya ada berapa? Total umurnya? 306. 306 ya, dibagi dengan 10 ya. Sehingga jawabannya 30,6 ya. Betul Andi, terima kasih. Ya seperti itu perhitungan untuk mean atau rata-rata hitung pada data tunggal ya. Ini kan tunggal ya, tidak ada bentuk pengelompokannya. Jadi tidak dikelompokkan, langsung saja orang satu berapa, orang dua nilainya berapa, orang tiga nilainya berapa, mentah ya, data-data mentah. Sementara kalau untuk data ini ya, oh, ada lagi mean pada data tunggal yang sudah diketahui nilai rata-ratanya. Jadi ada beberapa data tunggal ya, ada misalkan ada 5 data tunggal. Nah, dari masing-masing itu sudah diketahui nilai rata-ratanya ya. Ini sudah tahu, yang A sudah tahu berapa rata-ratanya, yang B sudah tahu berapa rata-ratanya. Kira-kira dari keseluruhan ketika digabungkan berapa sih rata-rata keseluruhannya? Ini ada rumusnya ya, rata-rata ada X1 atau di sini rata-rata pada masing-masing data dikalikan dengan jumlah masing-masing data dibagi dengan jumlah seluruh data. Untuk lebih mudah kita coba perhitungkan ya simulasinya. Ini ada diketahui rata-rata produksi arang diasap dengan menggunakan jenis tungku sebagai berikut. Ada tungku A ya, ada 3 buah, jadi tungku A ada 3, kemudian menghasilkan rata-rata produksi 6 ton. Jadi tungku A ada 3, rata-ratanya 6. Kemudian tungku B ada 2, rata-ratanya 8, dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa tungku, kemudian ada beberapa buah juga dari jenis tungku tersebut, dan sudah diketahui rata-ratanya ya. Nah, kira-kira berapa sih nilai total rata-ratanya ya? Ketika digabungkan ini kan berbeda-beda ya rata-ratanya. Ada yang 12 ton per bulan, ada yang 6 ton per bulan, ada yang 10 ton, ada yang 15 ton. Ini kan berbeda-beda. Kira-kira ketika dirata-ratakan keseluruhan ini berapa sih nilainya? Caranya yang paling mudah kita buat tabel perhitungannya ya. Untuk menyusun data baru kita masukkan ke rumus ini. Untuk caranya, ini kan tadi ya contohnya. Ini contoh soalnya diketahui rata-rata produksi arang diasap dengan menggunakan jenis tungku. Ada tungku A 3 buah. Ya, di sini kita masukkan tabel. Tungku A jumlahnya 3, rata-rata produksinya 6. Kemudian tungku B 2 ya.
rata-rata produksinya 8. Kemudian tungku C ada 4, rata-rata produksinya 10. Tungku D ada 5, rata-rata produksinya 12, ya ini dari sini ya. Kemudian tungku E 6, rata-rata produksinya 15. Nah, kita masukkan ke tabel seperti ini ya. Kemudian kita kasih notasi rumusnya. Jumlah tungku ini N. Kemudian jumlah keseluruhan tungku ya, sigma NI ini, sigma N atau ya, adalah 20. Kita sudah tahu nih, kita sudah dapat nilai sigma N-nya ya. Sudah dapat nilai total dari jumlahnya ya. Ada 20. Sekarang kita tinggal mencari ininya ya. Kalau di rumus, ininya karena ini sudah tahu, maka kita tinggal mencari sigma atau jumlah dari rata-rata masing-masing ini ya dikalikan dengan N. Karena ini nilainya seperti ini ya. X dikalikan dengan N. Kita tinggal kalikan saja ini ya. 3 kali 6 berapa? 2 kali 8 berapa? Sehingga kita membuat kolom baru ya. Yaitu jumlah ton per bulan. Didapatkan dari rata-rata produksi ini ya 6 dikalikan dengan 3 hasilnya 18. Kemudian 8 kali 2 hasilnya 16. 4 kali 10 hasilnya 40 dan seterusnya. Nilai ini adalah keseluruhannya di sigma ya. Sigma kan total ya. Total dari nilai ini adalah sigma XI dikalikan dengan NI. XI dikali NI kan ini ya. Jumlah ton per bulan kita sudah dapatkan. Baru kita tinggal jumlahkan 224. Teman-teman kalau mau mudahnya, ini biasanya bisa teman-teman gunakan Excel ya. Kalau Excel kan tinggal di drag saja ya. Untuk perhitungannya tidak perlu satu-satu seperti itu. Nanti mungkin teman-teman di UTS ya. Karena juga menggunakan apa namanya? Office ya, Microsoft Word untuk ngetiknya. Jadi bisa teman-teman sambil menggunakan Excel supaya lebih mudah. Saya yakin teman-teman pasti lebih ini ya lebih ahli kalau ngotak-ngatik di angka di Excel. Silahkan manfaatkan Excelnya supaya tidak lama-lama satu persatu ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai ini kan sudah ada ya, sigma XI dikalikan dengan NI, baru kita masukkan ke rumus. 224 dibagi 20 adalah 11,2, sehingga rata-rata dari keseluruhan tungku ya adalah 11,2 ton per bulan. Ini adalah rata-rata produksi arang pada ini ya, pada keseluruhan tungkunya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa ya. Selanjutnya, ini pada data kelompok atau data yang berbentuk apa namanya distribusi frekuensi ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Ya. Kalau pada data kelompok ini kan ada banyak ya, dan kita harus cari tahu dulu kira-kira mana sih yang harus kita cari rata-ratanya. Rumusnya ada ini, ada X bar tentu yang namanya mean adalah X bar rumusnya. Nah, pada data kelompok, apa namanya yang kita cari adalah nilai tengah ya. Jadi rumus apapun sebetulnya untuk mencari apapun pada data kelompok kita harus tahu dulu nilai tengahnya atau titik tengahnya. Titik dari intervalnya ya. Misalkan nilai antara 20 sampai 30, kira-kira titik tengahnya berapa. Makanya kalau dalam tabel distribusi frekuensi itu rumusnya pasti ada yang namanya titik tengah yang dicarinya. Titik tengah dikalikan dengan nilai frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Contoh, diketahui ada tabel ya. Tabel rincian distribusi frekuensi dari nilai ujian statistik sosial mahasiswa IP 2020. Kira-kira berapa sih nilai rata-rata keseluruhannya? Kita ini kan dapatnya bentuk tabel ya. Tabel distribusi frekuensi. Ada nilai intervalnya, ada sekian sampai sekian ya, 60 sampai 64. Ada frekuensinya atau jumlah orang yang mendapatkan nilai antara 60 sampai 64 itu berapa sih ya? Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Cara mencari mean atau rata-rata hitung itu seperti apa? Yang pertama, yang paling mudah adalah membuat tabel ya. Dengan kita membuat tabel perhitungan, kemudian susun, dan baru kita masukkan ke rumus. Contoh nih tadi ya, ini adalah tabelnya. Kita sudah dapat nilai sigma FI-nya atau jumlah dari frekuensinya. Ini kan 2 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 16 tambah 7 tambah 4. Maka adalah jumlah dari frekuensinya ya. Kita sudah dapatkan nilai yang ini. 70 baru kita cari sigma ini ya. TI dikalikan dengan FI.
atau titik tengah dikalikan dengan jumlah frekuensi. Caranya kita tambahkan kolom untuk mencari titik tengah ya. Jadi rumus biasanya kalau perhitungan apapun dalam tendensi sentral dalam distribusi frekuensi itu pasti ada yang namanya mencari nilai titik tengah. Kita cari titik tengahnya dari nilai intervalnya ya. Dari ini 60, antara 60 sampai 64 titik tengahnya berapa? 62 ya. 10 tambah 64 dibagi 2, dibagi setengah maksudnya, dibagi 0,5. Dibagi 2 betul ya tadi ya. 60 sampai 64 dibagi 2 atau 60 sampai 64 dibagi dengan 0, setengahnya berapa ya? Dibagi dengan 0,5 adalah 62. Kemudian 65 sampai 69 nilai titik tengahnya berapa? 67. 70 sampai 74 didapatkan titik tengah 72 dan seterusnya ya. Ini merupakan titik tengah. Nah, kalau kita kembali ke rumus ini kan rumus yang atas ini adalah TI dikalikan dengan F ya. Titik tengah dikalikan dengan F. Maka tinggal kita kalikan saja 2 kali 62 hasilnya 124 misalkan ya. Dan seterusnya. Maka kita tambahkan kolom untuk jumlahnya ya. TI dikalikan dengan F ya. Atau titik tengah dikalikan dengan frekuensi. Ini 2 kali 62 124, 6 dikali 67 402, 15 kali 72 1080 dan seterusnya ya. Sehingga kita dapatkan keseluruhan nilai dari T dikalikan dengan F ini atau T dikalikan dengan F ini dijumlahkan sehingga didapatkan nilai ini ya. Sigma dari TI dikalikan dengan FI atau 5.000. Jumlahnya adalah 5.435. Nah, dari sini karena sudah ada ya, kita sudah bisa masukkan ke rumus, baru kita masukkan ke rumus yang ini. Yaitu 5.435 dibagi dengan jumlah frekuensi atau 70 di sini sama dengan 77,6643. Sehingga rata-rata nilai ujian statistik sosial mahasiswa IP tahun 2020 adalah 77,643. Kita baru bisa ketahuan nilai rata-ratanya setelah kita mencari dulu titik tengahnya ya. Sekali lagi, perhitungan apapun kalau dalam distribusi frekuensi itu wajib mencari titik tengahnya. Kalau belum ada, maka teman-teman harus cari dulu ya titik tengahnya berapa. Dan di beberapa kondisi itu harus cari juga rata-ratanya. Selanjutnya, kita ingin mencari terkait dengan median ya atau titik tengah. Nilai tengah yang ada di gugusan data. Sehingga kalau kita ingin mencari median itu pasti atau harus diurutkan dulu ya nilainya. Harus kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Jadi kita urutkan ya, kita susun dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kalau dibalik gimana? Misalkan terbesar ke yang terkecil, sebetulnya tidak apa-apa ya. Kalau untuk mencari median, silakan ini bisa dibolak-balik. Tapi supaya lebih mudah, sebaiknya dari yang terkecil sampai terbesar ya diurutkannya. Karena akan lebih mudah untuk memudahkan kita ke perhitungan-perhitungan lainnya. Kalau itu soalnya bukan hanya median ya. Kalau udah disusun dari yang terkecil sampai terbesar itu akan lebih mudah. Median juga terbagi menjadi dua. Ada median untuk data tunggal, data yang bentuknya satu-satu seperti ini, tidak dikelompokkan. Dan juga data yang berbentuk median pada data kelompok ya. Kita mencari median pada data yang sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kalau pada data tunggal, rumusnya ini ya, median atau MD atau M ini sama ya, atau med atau median sama saja rumus istilahnya. Setengah dikalikan dengan jumlah data plus 1 ya. Jumlah datanya berapa ditambah 1 dibagi 2. Maka didapatkanlah nilai bahwa nilai itulah yang menjadi titik tengahnya atau median. Contoh ada dua, ada data yang berjumlah ganjil ya. 65, contoh ini 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Langkah pertama tentu kita urutkan dulu atau kita susun ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. 30, 40, 45, dan seterusnya sampai yang tertinggi 90. Kemudian baru kita masukkan rumus ini ya. Setengah, kemudian jumlah data, tambah 1, jumlah datanya ada 9, ini kan ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 jumlah datanya. Maka 9 tambah 1, 10, bagi 2 adalah 5. Jadi mediannya ada pada data urutan ke-5 ya, dari deretan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka medianya ini ya, 65. Nah, kalau untuk data yang ganjil ini kan mudah ya. Teman-teman sebetulnya tidak perlu menggunakan rumus ini pun
dengan menghitung kita mengira-ngira ya, kira-kira tengah-tengahnya ada di mana itu sudah ketahuan ya. Karena datanya ganjil pasti ada satu angka yang sudah pasti jawabannya di sini ya. Ini adalah nilai medianya yaitu 65. Kalau genap ini kan ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 10 data. Mencarinya yang pasti yang pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. 35, 40, 45, 50, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Kita urutkan ya, kita susun. Kemudian kita baru cari masukkan ke rumus tadi ya. Setengah, kemudian ini kalikan dengan n plus 1, n-nya ada 10 ya. Jumlah datanya 10, ditambah 1 maka 11. 11 dibagi 2 adalah 5,5. Atau bisa dikatakan bahwa mediannya itu terletak pada data yang urutannya ke 5,5 ya. Antara 5 dan 6. Dan kalau kita susun, didapatkan dari data yang sudah disusun tadi, itu ada 2 ya. Kita masukkan dua-duanya dulu, antara 50 sampai 65, kira-kira medianya itu berapa sih? Baru kita hitung lagi ya. Caranya adalah dengan mencari titik tengahnya ya, atau rata-rata dari sini ya. 50 tambah 65 dibagi 2. Maka ini didapatkan 57,5. Jadi di urutan ke 5,5 adalah nilainya 57,5. Ini adalah median pada data yang berjumlah genap ya. Jadi kita harus cari dulu nilainya berapa yang ada di tengah-tengahnya. Ini kan tengah-tengahnya ada 2 ya, 50 dan 65. Baru kita hitung dari di antara 50 sampai 65 tuh medianya tuh di mana sih ya? Tengah-tengahnya tuh berapa, baru kita masukkan rumus seperti ini ya. Dibagi 2. Atau sama saja dengan mencari rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mencari median pada data kelompok atau yang sudah berbentuk distribusi frekuensi ya. Nah, ini kita harus data yang kelompok juga ada 2, ada yang kita sudah dapatkan bentuk tabelnya ya, ada yang sudah kita dapatkan tabel distribusi frekuensinya, ada juga yang masih acak-acakan ya, seperti kemarin kita sudah belajar terkait dengan bagaimana sih cara kita membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, itu kan pada awalnya masih acak-acakan ya. Nah, contoh ini ya, pada data yang masih menyebar, kemudian kita harus cari dikelompokkan dulu ya. Langkah pertama tentu yang sebelumnya kita juga sudah pelajari, yaitu disusun ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar kita susun. Ya, nah yang 60 kita untuk mempermudah kita bagi ya, yang 60-an, yang 70-an, yang 80-an, yang 90-an. Ini masih rumus mencari tabel distribusi frekuensi ya. Nah, kemudian hitung jarak atau rentangan ya, data tertinggi dikurangi dengan data terendah, didapatkan 34 dan seterusnya. Ini juga sama rumus jumlah kelasnya ya, ada 7 dari 1 plus 3,3 dikalikan dengan log n ya. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana rumus untuk buat tabel distribusi frekuensi. Kemudian P-nya atau panjang interval kelasnya juga dicari ya, dengan rumus ini, rentangan atau range per kelas. 34 dibagi 7 sama dengan 4,857, maka kita bulatkan menjadi 5 ya. Ada interval kelasnya 5. Baru kita cari batas kelasnya. Sehingga didapatkanlah tabel distribusinya ini ya. Ini kalau kita mendapatkan datanya masih acak-acakan atau harus disusun, maka kita harus membuat dulu tabel distribusinya seperti ini. Baru kita masuk ke rumus ya. Yang pertama cari letak median dengan rumus setengah n ya. Atau n-nya ini adalah jumlah frekuensinya atau jumlah datanya ya. N ataupun sigma F atau jumlah dari frekuensi itu sama saja ya rumusnya. Adalah ini 70, maka setengah atau 70 dibagi 2 adalah 35. Sehingga 35 ini maksudnya adalah nilai median ada pada kelas interval yang nilai frekuensinya totalnya adalah 35 ya. Caranya gimana? Caranya kita cari. Caranya kita cari ini ya, di kelas 1 ini nilai frekuensinya 2. Kemudian kelas 2 nilai frekuensinya 6 ya. Kemudian kita tambahkan 8. Maka ini masih kurang dari 35 ya. Kita lanjutkan dulu sampai kelas ketiga. Kelas ketiga ditambah 15 ya. 8 tambah 15 sama dengan 23. Ini masih belum ketemu ya. Maka bukan di kelas 3 nih. Di letak mediannya. Kita lanjutkan lagi ke kelas yang keempat.
baru ini ada 43 ya. Berarti nilai median ini ada pada kelas keempat ya. Ada pada sini nih. Baru kita cari lagi, diperdalam lagi kira-kira mediannya ada di angka berapa sih? Ini kan masih ada 75 sampai 79 nih. Nah, kira-kira berapa sih mediannya? Kita lanjutkan ya. Kita sudah tahu bahwa nilai median terletak pada kelas yang keempat ya, kelas interval keempat atau di antara 75 sampai 79. Yang pertama kita cari batas kelas median atau batas kelas pada pada kelas yang ada nilai mediannya atau kelas keempat. Caranya yaitu rumusnya setengah dikalikan dengan batas atas sebelumnya ini ya 74 ya. Nilai 74 ini dikalikan dengan batas bawah kelas yang terdapat nilai median. Yang ada nilai mediannya kan kelas keempat ya. Maka batas bawahnya adalah 75. Sehingga 74 ditambah dengan 75 sama dengan ini ya, dibagi 2 sama dengan 74,5. Maka 74,5 ini adalah nilai batas bawah ya, yang ada mediannya ya, BB ini, B besar, B kecil. Kita sudah tahu B besar, B kecilnya. Lanjut ke P atau menghitung panjang kelas pada kelas yang ada nilai mediannya ya. Kalau ini kan P ini sama-sama P, tapi bedanya kalau ini adalah panjang interval untuk membuat ini ya. Kita bagi seperti ini ya. Nah, bahwa pada sisi ini adalah rumus untuk mencari distribusi frekuensi. Nah, kalau untuk mencari nilai mediannya baru masuk ke poin G dan seterusnya ya. Ini sama-sama P tapi beda maknanya. Nah, kita cari panjang kelasnya. Ada berapa sih kira-kira panjang kelas pada kelas yang ada mediannya ya? Ini kan ada 75 sampai 79. Nah, dari 75 sampai 79 itu ada berapa sih panjangnya? Ini ada 5 ya, kita dapatkan 75, 76, 77, 78, 79, ada 5. Kita sudah dapatkan nilai P-nya. Kemudian cari banyaknya frekuensi pada kelas mediannya. Ini kita sudah bisa ketahuan ya dari tabel bahwa nilai frekuensi pada kelas yang ada nilai mediannya adalah 20. Kita sudah bisa masukkan 20 dan JF atau ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median ya, atau ini nih. Nah, ini kita jumlahkan 2 tambah 6 tambah 15 atau nilai frekuensi sebelum frekuensi tersebut mencapai di kelas yang ada mediannya harus kita jumlahkan atau ini kita notasikan dengan JF ya. 2 tambah 6 tambah 15 sama dengan 23 sehingga nilai JF-nya itu 23. Dari sini kita sudah ketahuan ya. Ini sudah ketahuan nilai BB-nya berapa, nilai P-nya berapa, F berapa, JF berapa, baru kita masukkan ke rumus tadi ya. Median sama dengan batas bawah ini ya, batas bawah kelas 74,5 ditambah dengan P atau panjang kelasnya kita sudah dapatkan ya, 5. Kita masukkan setengah N, N-nya kita juga sudah dapatkan ya, 70. N ini totalnya ya, total frekuensinya. Dikurangi dengan ini, nilai frekuensi sebelum frekuensi tersebut mencapai pada kelas yang ada nilai mediannya 23 dibagi dengan 20. 20 ini dari jumlah atau frekuensi yang ada pada kelas yang ada nilai mediannya ya. Kemudian kita hitung maka didapatkan nilai median adalah 77,5. Ini bisa punya makna bahwa 77,5 ini kan, nah ini tabel sini. Nah, antara 75 sampai 79 kira-kira berapa sih nilai mediannya ya? Ternyata setelah kita hitung nilai mediannya adalah 77,5 ini. Nilai tengahnya. Selanjutnya ini mencari median kalau sudah terbentuk ya tabel distribusinya. Kalau ini kan lebih mudah lagi ya. Kita sudah langsung bisa masukkan ke rumus ya. Yang pertama kita cari dulu letak mediannya ya dengan rumus tadi, setengah dikalikan dengan N, ini N atau jumlah frekuensinya ada 40, maka 40 bagi 2 adalah 20 ya. Sehingga kelas yang ada nilai mediannya itu ada pada kelas yang punya jumlah nilai frekuensi 20 ya. Kita tambahkan 3 tambah 5 8, maka ini masih belum ya. Yang kedua juga belum, yang ketiga 8 tambah 7 ini 15, maka belum juga di ketiga ya. 15 tambah ini baru kita dapatkanlah bahwa median ini ada pada
keempat ya. Kemudian sama, masukkan rumus yang BB tadi ya. 30, ini 30 dari mana? Dari ini ya, dari batas atas nilai interval yang sebelumnya ya. Dan juga batas bawah ini, yang ada nilai mediannya atau yang sedang kita cari. 30 tambah 31 bagi 2 adalah 30,5. 30,5 adalah batas bawah kelas mediannya ya. Atau bisa juga sebetulnya rumusnya ini ya. 31 kurangi 0,5 juga bisa nih. Kemudian hitung panjang kelas nilai median ya. Di sini kita hitung berapa panjang kelasnya, 31 sampai 33, jumlahnya ada 3 ya, 31, 32, 33. Maka kita sudah dapatkan nilai panjang kelasnya. Kemudian F-nya sudah ada di sini tabel 8. Kemudian cari JF-nya ya, atau jumlah frekuensi sebelum frekuensi tersebut mencapai yang ada mediannya ya, 3 tambah 5 tambah 7, 15 hasilnya. Nah, kita baru masukkan rumus ini tadi ya. BP atau batas bawah BB tambah P atau panjang kelasnya, kemudian dibagi setengah kali N di min JF per frekuensinya, maka dapatkan nilai ini ya, 35,5 plus 3, kemudian ini setengah kali 40 min 15 per 8, didapatkan nilai 32,375 ya. Ini nilai mediannya ya. Ini sama dengan ini ya. Kurang lebih perhitungannya sama dengan ini. Nah, sama saja, cuma kalau yang ini kan datanya masih acak-acakan ya, maka kita harus buat dulu tabel distribusi frekuensinya, sementara kalau ini tabel distribusi frekuensinya itu sudah ada ya, maka kita lebih mudah lah, tinggal masukkan ke rumusnya. Sampai sini bisa dilanjutkan atau ada pertanyaan? Jika belum ada, saya lanjutkan dulu. Selanjutnya modus atau untuk mencari nilai yang sering muncul ya. Nilai yang paling banyak kemunculannya. Ini modus saya tipe ya, harusnya modus ini. Modus juga terbagi menjadi dua ya. Modus pada data tunggal, modus pada data kelompok ya. Ini juga dibagi dua lagi. Kalau data tunggal, kita tinggal mencari saja ya, bisa ketahuan nih. Kira-kira mana sih nilai yang paling banyak muncul ya. Ini kan ada antara 6. Ini ada contoh nilai UAS 10 mahasiswa. Ada nilainya 40, 60, 60, 65, 72, 60, 70, 60, 80, 90. Nah, yang paling banyak muncul atau yang paling banyaknya kan ini kan 60 ya. Ada 1, 2, 3, 4 dibandingkan dengan nilai lainnya. Nilai 60 adalah nilai yang paling banyak muncul, sehingga 60 adalah nilai modusnya ya. Kalau pada data kelompok atau yang bentuknya tabel distribusi frekuensi, ini ada rumusnya. Batas bawah kelas modus atau batas bawah kelas yang ada nilai modusnya ditambah dengan panjang kelas nilai yang ada modusnya, kemudian dikalikan dengan selisih antara frekuensi modus ke F ini ya, dengan frekuensi sebelumnya dibagi dengan ini F1 plus F2. Untuk lebih mudah kita simulasikan ya ke soal. Contoh seperti ini ada contoh nilai ujian statistik ya. Ada intervalnya, ada frekuensinya, jumlah dari frekuensinya juga kita sudah tahu ya, atau N, yaitu 70 ya. Yang pertama adalah mencari ini ya, mencari nilai frekuensi terbanyak. Jadi yang pasti yang nilai frekuensinya terbanyak ini pasti adalah modusnya ada di sini ya. Kalau modus kan ada definisinya ada nilai yang sering muncul ya. Ini kan yang paling banyak atau yang paling sering muncul ada yang di keempat ini ya, kelas keempat atau sampai 20 nih yang terbanyak. Maka kelas yang ada nilai modusnya adalah kelas 4 ini ya, interval keempat. Kemudian kita cari nilai BB-nya ya, setengah dikalikan dengan ini 74. Ini dari mana? 74 dari ini ya. Nilai sebelumnya dikalikan dengan nilai ini. Sama seperti tadi perhitungannya, BB-nya sama ya rumusnya. Kemudian panjang kelas modus juga sama perhitungannya, antara 75 sampai 79. Ada berapa sih panjang kelasnya ya? 7. Ini kan ada 5, kita sudah dapatkan. Kemudian cari F1 ini, yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya ya. Frekuensi modus kan 20 ya. Frekuensi yang punya nilai modus yaitu 20. Dan frekuensi sebelumnya adalah 15 ini ya. Ini modusnya, ini sebelumnya 15. Sehingga 20 kurangi 15 sama dengan 5.
kita sudah dapatkan nilai F1 adalah 5. Kemudian nilai F2-nya, selisih antara modus dengan frekuensi sesudahnya atau 16 ini ya. 20 dikurangi dengan 16 sama dengan 4 dan nilai F2-nya adalah 4. Kita sudah dapatkan, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Sehingga kita dapatkan 77,3 ya. Jadi antara 75 sampai 79, kira-kira nilai yang paling banyak itu berapa sih ya? Atau modusnya itu berapa? Adalah 77,3 ya. Ini adalah cara perhitungan modus pada data yang berkelompok ya, atau data yang sudah dikelompokkan, atau data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita akan mempelajari terkait dengan ukuran simpangan ya, atau nilai atau ukuran yang menyatakan atau yang menggambarkan bagaimana sih nilai kita ini tersebar ya. Ukuran simpangan sendiri ada range atau rentang ya, rentang range, kemudian simpangan rata-rata dan standar deviasi. Ini yang paling sering teman-teman pasti dengar ya kalau dalam statistik. Standar deviasinya berapa sih atau menyimpangnya itu segimana sih nilainya ya atau penyebarannya seperti apa? Ini adalah ukuran simpangan. Yang pertama range atau rentangan ini merupakan nilai selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah ya. Rentangnya ada berapa sih? Teman-teman sudah pelajari di sebelumnya juga bagaimana cara mencari rentangan ya. Data tertinggi kurangi dengan data terendah. Contoh ini pada data tunggal, rentang juga dibagi dua ya, ada data tunggal, data kelompok. Kalau pada data tunggal, ini contoh ada dua, ada kelas A, kelas B. Antara ini kan kita dapatkan data yang tertingginya adalah 100 ya. Untuk lebih mudah kan kita urutkan dulu, sehingga ketahuan mana yang terendah, mana yang tertinggi ya. Yang kelas A terendahnya 50, tertingginya 100. Kelas B terendahnya 60, tertingginya 95 ya. Sehingga 100 dikurangi 50 ya, atau data tertinggi dikurangi dengan data terendah adalah 50 ya. Sehingga jawabannya rentangan pada kelas A yaitu 50. Kemudian range atau rentangan pada kelas B adalah 95 ya. Ini yang tertingginya, nilai tertinggi yang kelas B dikurangi nilai terendah yang kelas B juga. 95 kurangi 60, 35. Ini adalah nilai rentangan. Contoh perhitungan pada data tunggal. Kalau data kelompok, ya ini sekali lagi ya, ada yang namanya titik tengah ya. Kita harus tahu yang namanya titik tengahnya. Contoh, ini ada tabel, kita kan belum tahu nih titik tengahnya berapa ya. Kita cari dulu titik tengahnya berapa. Titik tengahnya didapatkan dari ini ya, interval nilai. Nah, antara 60 sampai 64 mediannya atau titik tengahnya itu di mana sih ya? Kita dapatkan 62, kemudian 65 sampai 69, titik tengahnya 67 dan seterusnya ya. Kita sudah dapatkan nilai titik tengahnya. Kita juga sudah dapatkan jumlah atau sigma frekuensinya berapa? Ini adalah 70 ya. Nah, untuk mencari rentang atau range pada data yang sudah berkelompok itu dicarinya dari nilai titik tengah ya, atau data yang tertinggi pada titik tengah atau yaitu 92 dikurangi dengan data terendah pada titik tengah yaitu 62 ya. 92 kurangi 62 sama dengan 30 sehingga range-nya tuh 30 ya pada data kelompok ini. Ini kan beda ya, beda perhitungannya. Kalau data yang tunggal kita urutkan kemudian baru kita masukkan ke rumus ya. Kalau yang ini kita harus, kalau ya data yang kelompok kita harus cari tahu dulu titik tengahnya ya. Ini harus dicari, harus diketahui dulu titik tengahnya. Teman-teman nanti kalau mengerjakan apa namanya UTS juga harus jangan lupa titik tengahnya dicari juga ya. Kalau data itu data kelompok. Selanjutnya simpangan rata-rata atau deviasi mean merupakan rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya ya. Ukuran simpangan memiliki simbol X ini ya, X kecil. Sementara nilai simpangan mutlak bersimbol X. Ada garisnya ya, ini merupakan simbol mutlak ya. Simbol mutlak atau garis lurus ini merupakan simbol yang menandakan perhitungan pada apa namanya? Pada yang ada di dalam garis ini. Itu mau perhitungannya minus pun akan memiliki nilai mutlak plus ya. Minus pun dirubah menjadi plus seperti itu. Sehingga nilainya mutlak pasti positif nilainya. Sehingga ini merupakan simbol mutlak ya. Ini rumusnya ya. Rumus simpangan rata-rata pada data tunggal, jumlah dari X besar atau datanya ya, nilai datanya dikurangi dengan X bar. X bar ini kan meannya ya, rata-rata per jumlah datanya. Atau simpangan rata-rata sama dengan sigma jumlah dari ini ya, X kecil ya.
Ini ada dua rumusnya. Kalau pada data kelompok, sigma F ada frekuensinya ya, ada dikalikan dengan frekuensi ya. Kalau yang namanya data kelompok pasti berbentuknya tabel frekuensi. Makanya rumusnya pun sigma F ya, ada F-nya. Kalau ini kan tidak ada ya, kalau data tunggal. Contoh ini pada data tunggal, ini ada 7 orang ya, ada 7 orang mahasiswa, ada nilainya. X ini kan nilainya ya, atau nilai dari masing-masingnya. Nomor 1 nilainya 60, nomor 2 nilainya 65. Kebetulan ini nilai ujian sehingga istilah nilainya tuh sama ya, sama-sama nilai ya. Kita dapatkan dengan cara kita jumlahkan nilainya ya. Sigma X kan jumlah dari nilainya 525 ini sudah kita dapatkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini ya. Langkah pertama pasti untuk kita mencari X bar nih, mencari rata-rata, didapatkan dengan jumlah dari keseluruhannya ini ya. Kita sudah dapatkan 525 dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya kan ada 7 ya. Ini kalau apa namanya? Di bawah angka 7 ini adalah N ya, atau sigma dari total orangnya ya. 525 dibagi 7 sama dengan 75. Maka 75 ini adalah rata-ratanya ya, atau X barnya. Kita sudah dapatkan rumusnya. Kemudian tambahkan kolom ini ya. Kolom nilai, jangan lupa tambahkan juga nih, garis ini ya. Kurung yang menandakan nilai mutlak ya. X besar dikurangi dengan X bar, atau nilai dikurangi dengan rata-rata. Baru kita masukkan ya, 60 kurangi 75. Ini kan minus 15 ya. 60 kurangi 75 adalah minus 15. Tapi karena ini adalah nilai mutlak ya, ada garis ini, maka nilai hasilnya adalah positif ya. Positif 15. Kalau 65 kurangi 75 minus 10. Tapi karena nilainya mutlak, maka positif 10 ya. 70 kurangi 75 positif 5. 75 kurangi 5 0. 80 kurangi 75 5. 85 kurangi 75 10. Ini 90 kurangi 75 15. Kita sudah dapatkan nilai ininya ya, sesuai dengan rumus. Nah, baru kita dijumlahkan ya, atau untuk mencari nilai sigmanya ya. Maka kita sudah dapatkan nilai sigmanya 60. Nah, dari sini kita sudah tahu nih, sudah bisa kita masukkan ke rumus ya. 60 dari sini ya, dibagi dengan 7, atau 7 ini adalah jumlah datanya atau jumlah mahasiswanya, sama dengan 8,57. Artinya rata-rata nilai UASnya 75 ya, kita ketahui rata-ratanya, dan dengan simpangan rata-ratanya itu 8,57 ya, atau menyimpang sebanyak nilainya itu 8,57 dari rata-rata ini ya, dari 75 ya. Selanjutnya kalau pada data kelompok, kita harus cari yang namanya nilai titik tengah ya. Sehingga X besarnya tuh bukan ada di nilai ininya ya, bukan ada di nilainya, tapi di titik tengahnya ya. Kalau interval nilai kan nilainya harusnya di sini ya. Kalau di data apa namanya, di data tunggal, nilai pasti ada di sini, di kolom nilai. Tapi karena di sini bentuknya interval, kita tidak tahu nih kira-kira di nilai berapa sih ya nilainya tuh. Nah, maka kita cari titik tengahnya. 62 didapatkan dari ini ya. Antara 60 sampai 64, titik tengahnya berapa, begitu juga seterusnya. Sehingga didapatkan nilai X-nya ya. Ada 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92. Kemudian kita juga sudah dapatkan N-nya ya, jumlah datanya, atau sigma F, atau jumlah dari frekuensinya 70. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai frekuensi dikalikan dengan titik tengah ya. F dikalikan dengan X. Ini kalikan saja langsung. 2 kali 62 sama dengan 124. 6 kali 67 sama dengan 402. 15 kali 72 sama dengan 1080 ya. Ini kita dapatkan perkaliannya. Kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai sigma Fx ya. Ini kan rumusnya sigma Fx ya, kalau yang kelompok. Nah ini, saya lupa menambahkan positifnya ya. Ada apa namanya? Ada notasi positif. Selanjutnya ini kita buat tabel baru ya. Kita sudah dapatkan sigma Fx-nya. Ini untuk yang pembaginya ya. 5435. Kemudian kita tambahkan lagi kolom titik tengah dikurangi dengan X bar, atau dikurangi dengan rata-rata. Kita sudah dapatkan rata-ratanya ya dari ini.
5435 dibagi dengan 70 atau jumlah datanya sama dengan 77,64. Nah, kita masukkan ke perhitungan. 62 kurangi 77,64 adalah 15,64 ya. Minus 15,64. Tapi karena ini nilainya mutlak, ada kurungnya seperti ini, maka adalah positif ya, positif 15,64. Begitu juga seterusnya ya. 67 dikurangi dengan 77,64 ya. X dikurangi dengan X bar atau rata-ratanya sama dengan positif 10,64. Nah, teman-teman bisa perhatikan saja notasi-notasinya ya. Kemudian selanjutnya tambahkan rumus ini ya. F dikalikan dengan X. Oh, X bar ini X bar yang ini ya. Oh, X yang kurung X mutlak ini X dari sini ya, bukan X dari nilai titik tengah ini. Jadi frekuensi atau ini 2 dikalikan dengan 15,64 sama dengan 31,28 ya. Dan seterusnya frekuensi dikalikan dengan X mutlak ini. X kecil mutlak. Nah, didapatkanlah jawabannya ini ya. Dan dijumlahkan maka didapatkan nilai 385,24. Dari sini baru kita bisa masukkan ke rumusnya. Ini simpangan rata-rata sama dengan jumlah dari ini ya. 385,24 dibagi dengan N-nya atau jumlah datanya yaitu 70, maka 5,5. Sehingga maknanya adalah rata-rata nilai UAS, rata-rata nilai ujian 70 orang mahasiswa ini adalah 77,64 ya, mana tadi 77,64 ini dengan simpangan rata-rata 5,5 atau menyimpang dari 77,64 itu sebesar 5,5. Seperti ini perhitungannya. Selanjutnya standar deviasi ya, atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat derajat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai meannya. Ada standar menyimpangnya berapa ya juga. Standar deviasi rumusnya ini ya, teman-teman bisa lihat. Standar deviasi sama dengan akar dari jumlah dari nilai ya, nilai kuadrat. Baik itu nilai data atau titik tengah. Kalau itu datanya kelompok, kalau datanya tunggal, maka nilai data ya. Kalau datanya kelompok, yaitu X-nya adalah titik tengah. Ini kelihatan rumit ya, padahal sebetulnya kalau kita tinggal masukkan, kita membuat tabel itu sebetulnya mudah ya ini. Notasi-notasi ini dan bantuan kalkulator juga ya, teman-teman bisa gunakan kalkulatornya untuk perhitungan. Ada juga pada standar deviasi pada populasi data tunggal ya. Ini bedanya kalau yang sampel ini N-1, kalau populasi N ya. Tapi biasanya itu menggunakan yang N ya, nanti juga ada keterangannya lah. Tapi rata-rata tuh biasanya ini nih yang sering digunakan pada data kelompok ya. Kalau data tunggal biasanya jarang perhitungan-perhitungan pada data tunggal. Karena biasanya standar deviasi itu dicari pada data yang sudah dikelompokkan. Ya. Sehingga rumus yang paling umum itu ini ya. Menggunakan rumus yang ketiga ini. Jumlah frekuensi dikalikan dengan ini titik tengah dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan per jumlah dari frekuensinya atau N ya, nilai N. N sama dengan sigma F juga sama. Nih. Contoh pada data tunggal ini ada 10 orang data tunggal. Ada nilai, ada 75, 70, 80, 85, 60, 75, 100, 90, 95, 75. Kira-kira standar deviasinya itu berapa ya? Nah, kita bisa dapatkan ini kan tadi ya. Orang 1 75, orang kedua 70, orang ketiga 80. Kita buat tabel ya. Kemudian untuk X kuadrat kita tinggal kuadratkan saja ya. 75 kali 75 maka 5060, 70 kali 70 4900 ya dan seterusnya ya. Ini bentuk kuadratnya ya. Bentuk pangkat 2-nya. Kita juga dapatkan nilai N-nya ya, N-nya sudah kita ketahui. Jumlah dari X sudah kita ketahui ya, 805. Jumlah dari X kuadrat juga sudah kita ketahui ya, 6600, 125. Nah, kita kan, nah ini dari rumus-rumus ini yang atas, ini kan kelihatan lebih mudah ya kalau kita sudah jabarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini hanya notasi saja. Kemudian baru masukkan ke rumus standar deviasi ini ya. 6600, 125 ini dari ini ya. Sigma X kuadrat
Karena kita sudah dapatkan dari sini jumlahnya berapa, 6.600. Dikurangi dengan 805 ini dari mana? Dari sini ya, sigma X-nya. Sigma X yang belum dikuadratkan ya, atau nilai-nilai yang belum dikuadratkan dari 66.125 ini per 10 dibagi dengan 10 min 1 ya. Ini untuk mencari sampel. Ini kan ada keterangannya nih, berikut data sampel nilai ujian, maka menggunakan rumus sampel ya. Jadi N-1 bukan N saja. Sehingga didapatkanlah standar deviasinya adalah 12,12 ya. Ini adalah nilai standar deviasinya ya. Dari akar 146,9, teman-teman bisa gunakan kalkulator, dapatkanlah 12,12 ini. Sebetulnya ada beberapa rumus ya, teman-teman bisa pelajari juga rumus-rumus lainnya. Nanti biasanya hasilnya tidak jauh dari ini ya, 12, sekian biasanya, atau 11,9 lah. Biasanya range-nya tidak terlalu jauh ya di antara ini, yang menandakan bahwa standar deviasinya ya segitu ya. Ini contoh pada data kelompok atau data yang bentuk distribusi frekuensi seperti ini ya. Langkah pertama tentu kita cari dulu titik tengahnya ya, atau X ini maknanya adalah nilai titik tengah. Dari sini ya, dari interval sekali lagi 60 sampai 64, berapa sih titik tengahnya? 62 dan seterusnya. Didapatkan titik tengah. Kita juga sudah dapatkan nilai N-nya ya, dan dari jumlah frekuensi ini ada 70. Langkah selanjutnya mencari nilai sigma F kali X ya, atau jumlah dari frekuensi dikalikan dengan titik tengah ya. Kemudian kita buat kolom dulu, kita buat kolom X kali X ini ya, F kali X, atau 62 kali 2, atau frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Nah, 2 kali 62 adalah 124. 6 kali 67 sama dengan 402, dan seterusnya ya. Kita kali-kalikan, baru kita dapatkan jumlahnya dari keseluruhan ini ya, atau sigma Fx ini. 5.435. Kita sudah dapatkan. Selanjutnya, langkah ketiga mencari rata-ratanya ya. Dengan cara ini ya, sigma Fx 5.435 dibagi dengan N ya. Sehingga kalau rata-rata sebelumnya kan nilainya ditambahkan baru dibagi dengan jumlahnya ya. Nah, kalau data yang bentuknya kelompok sekali lagi didapatkan dari titik tengah ya, atau perkalian dari titik tengah, sehingga penting sekali untuk kita menemukan titik tengah itu tadi. Dapatkanlah rata-ratanya itu 77,64. Langkah selanjutnya membuat kolom ini ya tadi ya, karena ada rumus ini X besar kurangi dengan X bar. X besarnya ini nilai titik tengah, X barnya ini ya, rata-rata 77. 62 dikurangi dengan 77,64 adalah minus 15,64. Kemudian titik tengah selanjutnya dikalikan dengan juga ini, didapatkanlah ini ya. Dan seterusnya sampai 92 dikurangi dengan 77,64 sama dengan 14,36 ya. Kemudian buat lagi kolom baru, yaitu dikuadratkan ya. Minus 15,64 dikuadratkan 224,66096 ini ya. Nah, semuanya dikuadratkan. Baru masuk ke perkalian ya. Kuadrat ini dikalikan dengan 62 ya. 224,6096 dikalikan dengan 62 adalah 449,2192. Dan seterusnya ya, dikalikan dengan nilai frekuensinya ya. Kalikan dengan frekuensi ini. Nah, baru kita dapatkan sigma F, ini X besar min X kuadrat ya. Nah, ini kalau sudah berbentuk tabel seperti ini, kita tinggal masukkan saja ke rumus ya. Rumus yang ini tuh kita tinggal masukkan saja ya, karena kita sudah dapat perhitungan mudahnya. Teman-teman juga bisa gunakan Excel ya, untuk mempermudah perhitungannya, jadi lebih cepat nih buat tabelnya. Teman-teman bisa searching lah bagaimana cara rumus untuk mengkuadratkan ya. Kalau sama dengan power seperti itu kan rumus-rumus ya. Kemudian ini didapatkanlah 3356,072 dari sini per 70 atau jumlahnya ya. Jumlah frekuensinya 70. Maka akar dari 47,49389 adalah 6,924. Ini adalah standar deviasinya ya pada data kelompok ya. Nah, kalau varians apa? Varians adalah nilai kuadrat dari standar deviasi. Atau ini perhitungan tadi ya. Ini adalah perhitungan yang tadi yang untuk mencari standar deviasi 6,92415 ini adalah standar deviasi. Varian adalah kuadratnya ya, nilai kuadrat dari ini ya, 47,94389 atau nilai yang belum
akarkan ya. Nah, jadi standar deviasi adalah kebalikannya dari varians. Ini kurang lebih yang namanya varians ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Untuk soal nanti mungkin terkait dengan ini ya, standar deviasi, teman-teman pelajari bagaimana perhitungannya, juga proses membuat tabel ini ya. Sebisa mungkin nanti teman-teman sajikan tabelnya kalau ini standar deviasi supaya mudah ya, memudahkan untuk kita melihat proses alurnya ya. Jadi nggak kelihatan rumit nih bahwa ini X besar min X bar tuh dari mana sih ya. Nah, kalau kita buat tabel seperti ini, kita tahu asalnya tuh dari mana ya. Maka nanti pas di pengerjaan silakan tambahkan tabelnya ya kalau di standar deviasi. Terus juga soal terkait tabel distribusi frekuensi ya, cara membuatnya seperti apa. Nanti saya sajikan angka-angka dan juga sisanya terkait dengan sampel yang representatif itu seperti apa. Nah, itu mungkin kisi-kisi untuk UTS ya. Silakan teman-teman bisa pelajari